Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elandika, NIM 202000909021. Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT Seminar Agroteknologi yang berjudul Pengaruh Penyimpanan Invigorasi dan Pemberian Zat Pengatur Tumbuh terhadap Pertumbuhan Benih Kedelai. Yang pertama yaitu latar belakang. Untuk dapat menunjang kebutuhan kedelai dalam negeri secara mandiri tentu memerlukan optimalisasi produksi, sehingga produktivitas yang besar harus mampu terpenuhi dalam mencapai produktivitas yang tinggi. Perlu untuk pengetahuan teknik pembudidayaan tanaman. Salah satu masalah benih kedelai di daerah tropis adalah terjadinya kemunduran benih yang cepat sehingga penyimpanan mutu menurun. Terdapat 3 rumusan masalah di sini, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh lama penyimpanan benih terhadap pertumbuhan benih. Yang kedua, bagaimana invigorasi terhadap viabilitas benih kedelai. Yang ketiga, bagaimana pengaruh ragam zat pengatur tumbuh terhadap pertumbuhan benih. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengaruh lama penyimpanan terhadap pertumbuhan benih kedelai. Kadar air benih pada awal penyimpanan merupakan faktor utama yang menentukan daya simpan benih. Kadar air yang terlalu tinggi meningkatkan proses metabolisme dan respirasi yang dapat mempercepat hilangnya viabilitas benih karena berkurangnya bahan cadangan makanan dalam benih. Menurut Roberts 1972 dalam Didik Sucahyono 2017, serta menyebabkan mikroorganisme tumbuh aktif dan berkembang. Terdapat ciri-ciri kemunduran mutu benih. Yang pertama yaitu terjadi perubahan fisik seperti kulit keriput dan berwarna kusam. Yang kedua, terjadinya perubahan fisiologis seperti daya berkecambah turun dan kecambah abnormal meningkat. Yang ketiga, terjadinya perubahan kimiawi yaitu perubahan aktivitas enzim, laju respirasi meningkat serta perubahan kromosom. Mengukur DHL atau daya hantar listrik benih merupakan alternatif cara cepat mengetahui viabilitas benih. Faktor-faktor yang mempengaruhi viabilitas benih selama penyimpanan menurut Justice dan Bass 1994 terdapat 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sifat genetik, kondisi kulit, dan kadar air awal. Faktor eksternal meliputi kemasan benih, komposisi gas, suhu, dan kelembapan ruang simpan. Permasalahan yang kedua yaitu invigorasi terhadap viabilitas kedelai. Rendahnya presentase tanaman tumbuh di lapangan merupakan masalah utama bagi petani kecil, terutama pada lahan tak ada hujan dan mempunyai fasilitas pengairan terbatas. Salah satu solusi untuk mengatasi hal ini adalah dengan teknologi invigorasi. Invigorasi sendiri adalah perlakuan invigorasi benih untuk meningkatkan performansi benih, diantaranya dengan perlakuan hidrasi dengan direndam, pembasahan dan pengeringan, osmoconditioning dan matriconditioning. Perlakuan invigorasi benih pada dasarnya merupakan proses mengontrol hidrasi. Permasalahan yang ketiga yaitu pengaruh ragam zat pengatur tumbuh terhadap pertumbuhan benih. Zat pengatur tumbuh tanaman yaitu suatu zat organik yang bukan hara, yang mana dalam jumlah sedikit dapat mendukung, menghambat, dan merubah proses fisiologis tanaman. Media yang dapat digunakan sebagai zat pengatur tumbuh organik adalah ekstrak dari buah tomat, ekstrak dari pisang, dan air kelapa muda. Priyono dan Dani Miharja 2010 menyatakan bahwa air kelapa merupakan bahan alami yang mempunyai aktivitas sitokinin untuk pembelahan sel dan pendorong pembentukan organ. Zat sitokinin bersifat sebagai enzim yang dapat mengaktifkan kegiatan jaringan atau sel-sel hidup. Dengan aktifnya jaringan atau sel-sel, maka mata atau tunas yang masih tidur mulai bangun dan menguncup. Zat pengatur tumbuh ini merupakan peranan dalam pertumbuhan dan proses pembelahan sel. Zat sitokinin bersifat sebagai enzim yang dapat mengaktifkan kegiatan jaringan atau sel-sel hidup.
Begitu juga dengan hormon auksin yang mempunyai peranan yang besar dalam proses perkecambahan. Kesimpulannya adalah lamanya penyimpanan serta keadaan ruang dapat mempengaruhi daya pertumbuhan benih. Invigorasi dengan metode osmoconditioning dan matriconditioning berpengaruh demi mengontrol kadar air sehingga daya perkecambahan benih optimal walaupun dengan penyimpanan yang lama. Penggunaan zat pengatur tumbuh pada benih dengan menggunakan air kelapa dan bahan alami lainnya dapat meningkatkan viabilitas benih. Selanjutnya adalah saran. Hubungan antara penyimpanan, invigorasi, dan penggunaan ZPT atau zat pengatur tumbuh tanaman perlu dilakukan penelitian yang lebih supaya menunjang sumber pustaka yang kurang lengkap. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.